Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Maulana Darham, NIM saya 2455221110026. Saya akan mempresentasikan hasil UAS pemrograman web 2, yaitu melanjutkan proyek si prakata dari UTS dengan menambahkan logika fuzzy Mamdani di backend. Untuk soal nomor 1, karena NIM saya genap, saya mengikuti arah manajemen belajar seperti contoh di soal. Saya menentukan 3 variabel input, yaitu kehadiran, nilai tugas, dan keaktifan diskusi. Variabel untuk outputnya adalah skor prediksi kelulusan mata kuliah. Pada poin 1 nomor 1, himpunan fuzzy. Untuk setiap variabel input, saya bagi menjadi 3 himpunan fuzzy, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Untuk outputnya, saya bagi menjadi 3 kategori, yaitu tidak lulus, cukup, dan lulus. Untuk poin 2 nomor 1, domain atau semesta pembicaraan. Domain kehadiran dan keaktifan diskusi itu 0 sampai 100%. Nilai tugas domainnya 0 sampai 100%. Dan outputnya skor prediksi juga 0 sampai 100%. Poin 03 soal nomor 1, fungsi keanggotaan. Saya pakai kombinasi 3 bentuk fungsi linear turun untuk himpunan rendah, trapesium untuk himpunan sedang, dan linear naik untuk himpunan tinggi. Nah, untuk soal nomor 2, saya menggunakan metode Mamdani karena ada 3 variabel input dengan masing-masing 3 himpunan. Saya membuat role base lengkap sebanyak 27 aturan, 3 kali 3 kali 3, supaya semua kombinasi input tertangani. Jadi lebih banyak dari minimal 8 yang diminta. Aturan pertama, jika kehadiran tinggi, tugas tinggi, dan diskusi tinggi, maka hasilnya lulus. Aturan lain, jika kehadiran rendah, tugas rendah, dan diskusi rendah, maka tidak lulus. Dan ada juga aturan campuran, misalnya kehadiran tinggi tapi tugas rendah, diskusi rendah, hasilnya cukup, karena tidak semua aspek tinggi. Dan ini adalah tabel role mulai rendah sampai sedang dan tinggi. Yang pertama, kehadiran rendah, yaitu role-nya ada mulai 1 dari role 9. Nah ini, role 1 rendah, 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 tidak lulus. Kedua, rendah, 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 sedang, tidak lulus. Ketiga, rendah, rendah, tinggi, tidak lulus. Rendah, sedang, rendah, tidak lulus. Role 5, rendah, sedang, sedang, tidak lulus. Role 6, rendah, sedang, tinggi, cukup. Role 7, rendah, tinggi, rendah, tidak lulus. Role 8, rendah, tinggi, sedang, cukup. Role 9, rendah, tinggi, tinggi, cukup. Untuk kehadiran sedang, role 10 sampai role 18. Yang pertama, role 10. Kehadiran sedang, tugas rendah, diskusi rendah, tidak lulus. R11 sedang, rendah, sedang, cukup. R12 sedang, rendah, tinggi, cukup. Role 13 sedang, sedang, rendah, cukup. R14 sedang, 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 cukup. R15 sedang, sedang, tinggi, lulus. R16 sedang, tinggi, rendah, cukup. R17 sedang, tinggi, sedang, lulus. R18 sedang, tinggi, tinggi, lulus. Untuk kehadiran tingginya R19 sampai R27. Yang pertama, R19 tinggi, rendah, rendah, cukup. R20 tinggi, rendah, sedang, cukup. R21 tinggi, rendah, tinggi, lulus. R22 tinggi, sedang, rendah, cukup. R23 tinggi, sedang, sedang, lulus. R24 tinggi, sedang, tinggi, lulus. R25 tinggi, tinggi, rendah, lulus. R26 tinggi, tinggi, sedang, lulus. R27 tinggi, 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 sama dengan lulus. Selanjutnya, statistik distribusi output. Output tidak lulus, jumlah lulus 8 lulus, presentasinya 29,6%. Outputnya cukup, jumlah lulusnya 9, presentasinya 33,3%. Outputnya lulus, jumlah lulus 10 lulus, presentasinya 37%. Logika lulusnya, kehadiran rendah, condong ke tidak lulus, kehadiran sangat berpengaruh. Kehadiran tinggi selalu minim, cukup, bahkan dengan tugas rendah. Ketiga, input tinggi, pasti lulus. Output seimbang, tidak bias ke satu kategori. Nah, untuk soal nomor 3, saya menggunakan data mahasiswa nyata dari tabel transaksi. Tugas 1. Namanya Andi Pratama, NIM-nya 2023003, pada mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi 3 SKS. Datanya kehadirannya 85,7%,
nilai tugas 5,5%, dan keaktifan diskusi 57,1%. Pada poin pertama tugas 3, kehadiran 85,7% itu sudah masuk himpunan tinggi penuh. Derajat keanggotaannya 1. Keaktifan diskusinya 57,1%, masuk sedang penuh. Derajatnya juga 1. Yang menarik itu nilai tugas, yaitu 55%. Dia tepat di perbatasan antara rendah dan sedang. Jadi masing-masing derajatnya punya derajat keanggotaan 0,5. Untuk poin kedua tugas 3, karena nilai tugas punya 2 kemungkinan himpunan, ada 2 rule yang aktif. Rule 20 kehadiran tinggi dan tugas rendah dan diskusi sedang. Hasilnya cukup dengan derajat minimum dari ketiganya, yaitu 0,5. Rule 23 kehadiran tinggi dan tugas sedang dan diskusi sedang. Hasilnya lulus, derajatnya juga 0,5. Untuk poin 3 tugas 3, skor akhir saya hitung dengan widget average 0,5 dikali 50 ditambah 0,5 dikali 80 dibagi total derajat, yaitu 1. Hasilnya 65. Karena 65 itu di atas ambang 60, maka ini dipresisi lulus pada mata kuliah tersebut. Kenapa hasilnya bisa lulus pada tugas cuma 55? Karena kehadirannya sangat tinggi. 85,7% itu mengompensasikan nilai tugas yang masih di area rendah sedang. Ini justru menunjukkan kelebihan fuzzy logic dibandingkan sistem penilaian kaku. Untuk soal nomor 4.1, saya buat model bernama kelayakan yang terhubung ke model mahasiswa dan mata kuliah. Migration-nya membuat tabel baru untuk menyimpan input dan output fuzzy. Controllernya kelayakan controller punya beberapa fungsi. Index untuk menampilkan daftar, create untuk from input, proses untuk menjalankan perhitungan fuzzy, dan detail untuk menampilkan rincian hasilnya. Untuk view-nya saya buat dalam bentuk blade template. Nah, untuk poin 2 nomor 4, RD. Tabel baru saya beri nama kelayakan mahasiswa. Isinya ada kolom ID, kolom mahasiswa ID, dan mata kuliah ID. Lanjut, tahun ajaran, semester sebagai penghubung ke tabel master data. Lalu 3 kolom input fuzzy, kehadiran, nilai tugas, keaktifan diskusi, dan keaktifan diskusi. Untuk outputnya ada kolom skor prediksi dan hasil prediksi. Saya tambahkan juga 1 kolom descent. Ini detail perhitungan. Isinya log lengkap proses fuzzy-nya sampai defuzifasi supaya bisa ditelusuri atau diaudit. Untuk poin 3 nomor 4, yaitu flowchart. Alurnya dimulai dari user, login, pilih menu kelayakan, from pilihan mahasiswa plus mata kuliah, KRS disetujui, kalau tidak, error, KRS belum disetujui, kalau ya, kelayakan controller, terus proses, fuzzy logic service, menganalisis, hitung kehadiran, hitung nilai tugas, hitung keaktifan diskusi, kali 1 sama dengan kehadiran 0 sampai 100%, kali 2 nilai tugas 0 sampai 10%, kali 3 keaktifan diskusi 0 sampai 10%. Safety check ada input 0, kalau ada skor 0 tidak lulus, kalau tidak fuzzification-nya 9 fungsi keanggotaan. Role evaluation-nya 27 rules F10 min operator. Defuzzification Wakeford average, skor prediksi 0 sampai 100%, skor kurang lebih 60%, ya lulus. 40 sampai 59 cukup, kurang lebih 40 tidak lulus. Terus simpan ke DB kelayakan mahasiswa, redirect ke detail views, terus grafik SPG plus tabel rules dan hasil. Nah, nomor 5.1, saya memilih metode Mamdani karena output yang saya inginkan berupa kategori keputusan, yaitu lulus, cukup, dan tidak lulus. Kategori seperti ini lebih pas dipresentasikan sebagai himpunan fuzzy dulu, baru didefuzzifikasi jadi angka
Berbeda dengan Tsukamoto yang outputnya berupa fungsi monotonik langsung. Biasanya lebih cocok untuk sistem kendali seperti kecepatan motor atau suhu, bukan untuk kasus keputusan kategori seperti kelulusan. Untuk poin 2 nomor 5, manfaat Paji dibanding LF biasa. Kalau saya pakai LF biasa dengan ambang tetap, misalnya kehadiran harus di atas 75%, maka mahasiswa dengan kehadiran 74,9% akan langsung dianggap gagal. Padahal bedanya cuma 0,1% dari batas. Ini tidak adil dan tidak realistis. Dengan Paji Logic, batasnya jadi lunak. Nilai di sekitar ambang tetap memberi kontribusi parsial. Kehadiran yang sangat tinggi juga bisa mengompensasi nilai tugas yang belum optimal. Seperti yang saya buktikan di contoh soal nomor 3 tadi. Hasilnya penilaian jadi lebih adil, lebih gradual, dan lebih mendekati cara dosen menilai secara manual. Sekian presentasi UAS pemrograman web 2 dari saya. Saya pamit undur diri. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.